Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah. Pada kali ini kita akan membahas tentang perilaku ihsan seorang muslim. Ada di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-83 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin-nasi husna. Wa qulu lin-nasi husna wa aqimus sholata wa atuz zakata thumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Dirikanlah sholat dan tunaikan zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu kecuali sebagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling. Surat Al-Baqarah ayat ke-83. Berbaik atau berbuat baik kepada sesama manusia itu sesuai dengan perintah Allah. Ya. Islam merupakan agama terakhir penyempurna ajaran-ajaran yang dibawa oleh para rasul pendahulu. Jadi Islam ini bukan ajaran Allah yang baru, tapi penyempurna daripada ajaran-ajaran para nabi yang sebelumnya Nabi Muhammad SAW. Jadi ajaran para nabi mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, kemudian itu semuanya disempurnakan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sebagai utusan dan kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau adalah manusia yang paling sempurna akhlak dan perilakunya. Dalam Islam terdapat sebuah perintah bagi manusia untuk berlaku ihsan, sebagaimana Rasulullah SAW melaksanakannya. Ihsan berarti berbuat baik. Ihsan merupakan puncak ibadah dan akhlak yang mestinya diamalkan oleh hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, seorang muslim hendaknya tidak memandang ihsan itu hanya sebatas akhlak yang utama saja, melainkan harus dipandang sebagai bagian dari akidah dan bagian terbesar dari keislamannya. Karena Islam itu dibangun di atas 3 landasan utama, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Berkaitan dengan hal tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan contoh tentang sikap saling berbuat baik di antara manusia, yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-83 yang tadi kita baca. Al-Quran merupakan petunjuk yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dapat dipastikan semua yang ada di dalamnya merupakan sebuah kebenaran, sehingga pantas untuk diterapkan, diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, mari kita pelajari materi tentang perilaku ihsan seorang mukmin dengan seksama. Kandungan surat Al-Baqarah ayat 83
Ayat tersebut menjelaskan tentang kisah Bani Israel yang pada masanya telah diambil janji atau sumpah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa berbuat ihsan. Kalimat ihsan dari sisi kebahasaan berarti atau berasal dari akar kata bahasa Arab ahsana yuhsinu ihsanan. Artinya memperbaiki atau berbuat baik. Adapun perintah berbuat ihsan dalam ayat tersebut adalah berbuat baik yang ditujukan kepada orang tua, kepada anak yatim, kepada orang miskin. Selain berjanji untuk berbuat baik, Bani Israel juga berjanji untuk selalu mengucapkan kata-kata yang baik, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat. Bani Israel telah diambil janjinya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyekutukannya. Namun mereka malah menyembah patung sapi emas. Jadi patung itu dibuat dari emas. Jadi mereka menyebut patung sapi emas. Kemudian mereka menuhankan berhala tersebut. Jadi patung sapi emas itu dijadikan Tuhan. Mereka diperintahkan untuk berbuat ihsan. Justru banyak yang durhaka kepada orang tua dan mendolimi kaum yang lemah, yang miskin. Mereka meminta untuk berkata yang baik dan beramar ma'ruf nahi mungkar. Tapi justru banyak kata-kata tercela dan melakukan amar mungkar, nahi ma'ruf, meninggalkan sholat dan tidak mau mengeluarkan zakat, bahkan membunuh sebagian nabinya. Pada kenyataannya banyak dari kaum Bani Israel yang mengingkari sumpahnya dan berpaling dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali hanya sedikit yang mengikuti nabinya. Oleh karena itu Allah mengazab mereka. Ada yang diazab dengan dikasih banjirnya itu sedunia, ya. Bahkan walaupun dia lari sampai ke puncak gunung pun mereka tenggelam. Nah, kemudian ada juga yang dia itu tanahnya dibalik, yaitu pertama tanahnya itu diangkat sampai ke langit, kemudian dibalik. Ya. Ada juga yang dilempari dengan batu kerikil, batu besar dari api neraka. Naudzubillah min dzalik, ya. Mudah-mudahan kita selalu berbuat baik, mengikuti ajaran-ajaran Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Karena ajaran Nabi kita, Nabi Muhammad SAW itu sama halnya dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian keutamaan berperilaku ihsan. Untuk mengamalkan ayat tentang perilaku ihsan ini, kita harus terbiasa untuk berbuat baik kepada siapapun. Adapun pihak-pihak yang mendapat atau mendapatkan perlakuan yang ihsan sebagai berikut. Yang pertama, ihsan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, kita ihsan kepada sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ihsan kepada binatang dan alam sekitarnya. Yang pertama, ihsan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berlaku baik dalam menyembah atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam bentuk ibadah mahdah atau khusus murni ritual seperti sholat, puasa, dan sejenisnya. Adapun ibadah ghairu mahdah itu bersifat umum, ibadah sosial
seperti belajar mengajar, berdagang dengan jujur, makan, tidur dengan niat yang baik, niat lillahi ta'ala, dan semua perbuatan manusia yang tidak bertentangan dengan aturan agama. Berlaku ihsan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga dapat diartikan menyembah dan mengabdi kepadanya dengan memurnikan ketaatan yang tulus, ikhlas, tanpa dibarengi dengan perbuatan yang mengarah kepada kesyirikan atau menyekutukan dengan sesembahan yang lain. Memurnikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ibadah yang sepenuhnya dilakukan karena dan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kita berbuat perbuatan baik-baik kita niatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Jangan untuk yang lain, jangan untuk ingin dipuji orang lain dan sebagainya. Kemudian yang kedua, ihsan kepada sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihsan kepada sesama manusia, ihsan kepada diantaranya ihsan kepada kedua orang tua, kemudian ihsan kepada kerabat karib, kemudian ihsan kepada anak yatim dan fakir miskin, kemudian ihsan kepada tetangga kita. Kemudian ihsan kepada binatang dan alam sekitar. Berbuat ihsan terhadap binatang adalah dengan memberinya makan jika ia lapar, mengobatinya jika ia sakit, tidak membebaninya di luar kemampuannya, tidak menyiksanya jika ia bekerja, dan mengistirahatkannya jika lelah. Bahkan pada saat menyembelih pun, hendaklah menyembelihnya dengan cara yang baik, tidak menyiksanya serta menggunakan pisau yang tajam. Alam raya beserta isinya juga diciptakan untuk kepentingan manusia, untuk kepentingan kelestarian hidup alam dan manusia sendiri. Alam harus dimanfaatkan dengan penuh rasa tanggung jawab. Maksudnya tidak berbuat kerusakan di lingkungan alam sekitarnya. Nah, sekian dulu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa berbuat ihsan, baik ihsan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun ihsan kepada sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan mudah-mudahan kita mendapatkan ridho dan inayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.